1 kita mengadakan sekolah minggu ibadah online seperti biasa bersama Kak Lia dan Kak Marni. Nah, untuk hari ini di minggu ini siapa yang sudah duduk di depan TV-nya atau sudah siap sedia menonton ibadah kita pagi ini? Tapi jangan lupa siapin apa, Kak? Kita persiapkan Alkitab dan buku ND kita ya adik-adik. Nah, kita akan memulai ibadah kita. Jadi semuanya duduk yang rapi, duduk yang tenang ya. Tapi sebelumnya kita mulai ibadah kita bernyanyi dari buku ND nomor 12. Mari kita bernyanyi. Sambut pagi di hari Minggu, memuji Tuhan itu mauku. Ayo teman kita memuji Tuhan, kita bernyanyi puji namanya. Nah, adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Tapi sebelumnya kita persiapkan hati kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup mata. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat-Mu ya Tuhan, di mana pada saat ini ya Bapa, di pagi hari ini, di hari Minggu ini, kami Engkau berikan kesehatan ya Bapa, nafas kehidupan hingga pada saat ini. Tuhan, di sini kami anak-anak sekolah minggu HKBP Agape A+ telah siap sedia ya Bapa untuk mengikuti ibadah online kami pada minggu ini. Berkatilah kami Tuhan, apapun yang kami lihat, apapun yang kami dengar, itu semua hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sertai selalu kami ya Bapa di dalam kehidupan kami setiap harinya. Engkau berkati kami agar kami tetap menjadi anak yang cerdas, anak yang takut akan Tuhan. Kami akan siap Bapa mendengarkan dan menonton acara ibadah ini online kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau yang hadir di tengah kami, di hati kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita angkat lagi pujian kita yang kedua. Kita buka buku ND sekolah minggu kita dari nomor 97 Polan dan Dana. Nah adik-adik, 2 minggu yang lalu kakak guru sekolah minggunya sudah pernah menyampaikan untuk ayat hafalan kita bulan ini ya, di bulan April. Ayo, siapa yang sudah hafal? Atau ada yang sudah hafal tapi masih malu-malu? Nah, 2 minggu yang lalu dan minggu yang lalu itu
adik-adik yang sudah menghafal sudah mengirimkan videonya di grup sekolah orang tua sekolah minggu HKBP AGAP Amplas. Jadi nanti setelah ini kita bisa saksikan ini siapa-siapa aja yang sudah mengirimkan dan sudah menghafal ayat hafalannya. Oh iya, tertulis di mana ayat hafalannya? Ada yang tahu? Iya, benar, di Lukas 12 ayat 8. Nah, atau mungkin adik-adik ada yang sudah menghafal tapi belum mengirimkan videonya. Nah, bisa dikirimkan kembali ya di grup orang tua sekolah minggu. Nanti suruh saja orang tuanya kirimkan, dan divideokan dan dikirimkan langsung ke grup orang tua. Jadi supaya bisa ditonton di minggu depan untuk video ayat hafalannya. Jangan lupa tertulisnya di Lukas 12 ayat 8. Saya Elizabeth Siregar. Saya Luisa Siregar. Kami akan mengucapkan ayat hafalan dari Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Terima kasih. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Salam Kak, salam teman-teman. Hari ini Dita mau mengucapkan ayat hafalan Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Terima kasih. Nama saya Novita Simanjunta. Saya akan membacakan ayat bulan Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Terima kasih. Shalom Kak, selamat hari Minggu. Kali ini saya akan mengucapkan ayat hafalan dari Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Terima kasih. Ayat hafalan di bulan April diambil dari Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Amin. Selamat hari Minggu, guru-guru sekolah minggu kami dan kawan-kawan sekolah minggu kami. Dadah, salam sehat, salam hati. Shalom Kak, saya akan mengucapkan ayat hafalan kita yang diambil dari Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Terima kasih Kak. Shalom Kak, hari ini saya akan mengucapkan ayat hafalan kita yang tertulis dari Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Terima kasih Kak, Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom Kak, selamat hari Minggu. Hari ini saya akan mengucapkan ayat hafalan kita yang tertulis dari Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Terima kasih. Shalom kakak-kakak sekolah minggu. Hari ini Aurel akan menghafal ayat hafalan dari Lukas 12 ayat 8. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Terima kasih Kak, Tuhan Yesus memberkati. Nah, udah lihat ya tadi siapa-siapa aja yang udah menghafal ayat hafalannya.
Jadi buat adik-adik yang belum menghafal, ayo nih segera dihafal. Kakak-kakaknya tunggu loh, supaya wajah-wajah kalian juga bisa kelihatan loh nanti ditampilkan di ibadah kita minggu depan. Oke? Pengumuman untuk kita minggu ini, jangan lupa untuk minggu depan kita tetap masih ibadah di rumah sendiri ya adik-adik ya, ibadah di rumah. Dan adik-adik tetap masih bisa menonton ibadah kita ini di channel YouTube kita, Sekolah Minggu AKBP Agape Amplas. Tapi jangan lupa ya, channel YouTube-nya itu di-subscribe, di-like, di-komen, dan paling penting di-share sebanyak-banyaknya supaya teman-teman yang lain juga tahu ya kalau kita punya channel YouTube. Nah, bisa juga ditonton di akun Facebook kita, boleh di-like akunnya Sekolah Minggu AKBP Agape Amplas. Oke, terima kasih. Shalom. Baik adik-adik, kita akan kembali berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta tinggi dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, di mana berkat dan kasih-Mu masih kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Engkau tetap memberkati kami Tuhan, Engkau mengizinkan kami untuk beribadah di pagi hari ini walaupun dalam keadaan online. Tuhan Yesus, di sini kami berdoa kepadamu, kami memohon kepadamu, berilah kami kekuatan, kesehatan, supaya kami dapat melakukan aktivitas kami, terlebih kami dapat memuji dan mempermuliakan nama-Mu. Kami juga tak lupa mendoakan orang tua kami Tuhan, dimanapun mereka berada saat ini, berkati Tuhan, biarlah kekuatan dan kesehatan menjadi milik mereka, Engkau memberkati pekerjaan mereka, memberi rezeki buat mereka, supaya mereka dapat memenuhi segala kebutuhan kami. Dan kami juga tak lupa Tuhan mendoakan para pelayan gereja kami, mulai dari pendeta kami, inang bibel kami, dan semua perhalado kami, serta kakak-kakak guru sekolah minggu kami. Berkati Tuhan, beri kekuatan, kesehatan kepada mereka, dan berkati segala pelayanan yang dilakukan mereka, sehingga itu berkenan di hadapan-Mu dan dapat menyenangkan hati-Mu. Dan kami juga tak lupa mendoakan pemerintahan kami Tuhan, mulai dari tingkat yang tertinggi sampai yang terendah. Biarlah Tuhan mereka melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan kehendak-Mu, takut akan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di atas segala permohonan kami ini, kami mohon kepadamu, ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, layakkan kami untuk menerima berkat-Mu dan layak disebut anak-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih semangat kan adik-adik? Dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan sambut firman Tuhan dengan lagu pujian Baca Kitab Suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Shalom, selamat hari Minggu. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang mengawali hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
pada hari Minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita tertulis dalam Injil Matius pasal 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Beginilah firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh dengan ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam untuk kita semuanya. Shalom aleihim. Jawabnya wa alaihim salam. Sekali lagi, shalom aleihim wa alaihim salam. Baiklah adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita memasuki yang namanya Minggu Jubilate, yang artinya bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Tuhan hai seluruh bumi, bahwa kita akan melakukan janji-janji kita kepada Tuhan. Menuruti perintah Tuhan, itu menjadi topik minggu kita pada Minggu Jubilate ini. Bahwa bersorak-sorailah bagi Tuhan hai seluruh bumi. Maka kita akan mengetahui bagaimana menuruti perintah Tuhan itu. Yang pertama yang mau kita dapatkan adalah jangan andalkan pikiran, tetapi lakukanlah perintah Tuhan di dalam setiap pekerjaan, maka Tuhan akan mendatangkan sukacita. Sekali lagi, yang pertama, andalkan Tuhan, jangan andalkan pikiran, karena Tuhan akan mendatangkan sukacita yang besar. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita tadi sudah mendengar beberapa murid-murid itu ketika mereka berkumpul-kumpul dan ketika mereka berada di pantai, lalu Simon Petrus memutuskan untuk menangkap ikan bersama dengan teman-temannya. Karena mereka merasakan bahwa mereka tidak lagi bersama dengan Yesus. Mereka akan kembali kepada kebiasaan lama.
Bahwa kita tahu murid-murid Yesus itu mereka ahli di dalam menjala ikan. Namun apa yang terjadi dengan hal ini, adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika mereka berangkat untuk menangkap ikan, menjala ikan itu, semalaman mereka tidak mendapatkan apa-apa. Bayangkan ahli menjala ikan, bahwa mereka yang adalah nelayan, yang pada biasanya mereka mendapatkan jumlah ikan yang banyak ketika mereka berangkat pada malam hari. Namun apa yang terjadi, adik-adik sekolah minggu, bahwa ada beberapa pelajaran yang perlu kita pahami. Bahwa malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Boleh kita gambarkan mereka memiliki, kalau istilah jong ya, mereka tidak memiliki apa-apa untuk dibawa pulang. Dan bahkan kalau kita gambarkan, itu adalah gambaran kekosongan hidup. Gambaran kekosongan hidup, gambaran kegalauan, gambaran tidak konsen, gambaran kepikiran, gambaran tidak semangat, dan bahkan rejeki seolah-olah menjauh dari mereka. Semalaman mereka telah mencari ikan itu, namun mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan saudara-saudara, adik-adik sekolah minggu, ketika hari sudah mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Tetapi karena mereka capek, karena mereka galau, dan bahkan mungkin mereka sudah saling menyalahkan. Gara-gara kau itu, bahwa aduh gimana lah, kita kembali dengan tangan hampa. Dan mereka disapa oleh Yesus. Bayangkanlah, mungkin agak jauh ya, bahwa Yesus menyapa mereka. Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk? Jawab mereka, tidak ada. Mungkin dengan kekesalan, tak ada. Pokoknya nggak ada. Lalu Yesus tahu keluhan mereka itu. Lalu Yesus tahu bagaimana mereka telah menjawab dengan kegalauan. Tidak ada sama sekali mereka dapat. Lalu Yesus berkata, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu. Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahu. Lalu mereka menebarkannya. Luar biasa. Mereka nggak kenal kok bisa mau melakukan. Mereka masih ragu-ragu siapa itu. Mereka sudah mau melakukan. Adik-adik tahu nggak kenapa? Mungkin ketika mereka sudah sangat berharap mereka mendapatkan ikan dari kelengahan, dari kelelahan mereka, supaya mereka mendapatkannya. Dan mungkin juga mereka mau menyatakan, ya udah kami campakkan aja lah, ya campakkan. Kayak mungkin dia lebih pandai dari kita. Kita sudah lama nelayan. Itu siapa itu? Udah campakkan aja sebelah kanan. Udah nih. Dari situ kita bisa gambarkan bagaimana mereka begitu kesal untuk melakukan. Namun dengan tenaga yang sudah tersisa, namun pengharapan yang tersisa itu ternyata menjadi benih sukacita yang besar. Dari kegalauan mereka, dari ketidakmampuan mereka untuk keluar dari pergumulan itu, mereka masih memiliki harapan untuk dapat menerima apa yang akan mereka dapatkan dari perintah itu. Jadi adik-adik sekolah minggu, tahu nggak apa yang kita dapatkan dari situasi itu? Setiap saat ternyata Tuhan siap membantu kita dan menolong kita. Maka jangan pernah berputus asa. Jangan pernah mengeluh
Sebab Allah mengetahui pergumulan kita. Sebab Allah tahu apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Demikian adik-adik, jangan mau berputus asa, tetapi yakin dan percayalah bahwa Tuhan tetap setia untuk menemani kita di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, menolong kita, dan bahkan menopang kehidupan kita. Bayangkan, perintah tebarkanlah jalamu. Ya, tebarkanlah jalamu. Lalu mereka melakukan. Di sana dapat kita katakan mereka dapat memahami bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tuhan akan berkarya di luar logika manusia. Tuhan akan berkarya di luar logika kita. Tuhan akan memiliki kuasanya di luar jangkauan kita. Oleh sebab itu adik-adik, setiap orang yang mau melakukan perintah Tuhan akan mendapatkan pertolongan. Setiap orang yang mau melakukan perintah Tuhan, maka dia akan mendapatkan pertolongan. Sesulit apapun perintah Tuhan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah berjanji jalan selalu rata. Tetapi Dia berjanji bahwa Dia akan memberi kekuatan, bahwa Dia akan memberi jalan keluar untuk kita dapat melakukan perintahnya. Oke adik-adik, ternyata suara dari antara mereka itu ada yang mengatakan, "Hei, itu Tuhan. Hei, itu Tuhan." Luar biasa. Mereka beroleh berkat, mereka beroleh sukacita, mereka beroleh banyak hal. Ternyata mereka mengingat, itu Tuhan. Bukan mengaku bahwa mereka adalah yang hebat. Mereka lah yang melakukannya supaya mereka, itulah kehebatan mereka. Ternyata mereka mengatakan, itu Tuhan. Yang mau dijelaskan, bila memperoleh berkat, bila kita dalam sukacita, ingat mengatakan bahwa itu bukanlah hasil karyaku, tetapi itu adalah karya Tuhan. Luar biasa. Simon Petrus setelah mendengar bahwa itu adalah Tuhan, dia secara spontan memakai bajunya, lalu dia turun ke danau untuk bertemu dengan Yesus. Namun keraguan-raguannya masih juga terjadi. Dan bahkan ketika mereka sampai di darat, bahwa mereka telah melihat arang dan api, dan di atas api itu ada roti dan ikan, lalu Yesus berkata kepada mereka, "Bawalah juga tangkapanmu kemari." Tapi mereka takut untuk bertanya, siapakah dia sebenarnya? Tetapi dalam hati mereka mengatakan, oh itu Tuhan. Itu menunjukkan bahwa bagaimana mereka meyakini bahwa Tuhan yang telah bangkit itu dan telah hidup itu bersama-sama dengan mereka. Bahwa ketika Yesus berkata kepada mereka juga, marilah dan sarapanlah. Luar biasa. Itu adalah kebiasaan guru yang disampaikan kepada mereka, lalu mereka akan teringat. Marilah dan sarapanlah. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan itu menjadi sukacita yang besar yang diberikan Tuhan kepada murid-muridnya, bahwa dengan tetap datang kepada Tuhan, bahwa dengan berpegang teguh atas yang namanya firman Tuhan, supaya kita tidak kecewa, mari mengandalkan kasih Tuhan, maka hidup kita dijamin dan Tuhan senantiasa akan memberkati kita. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi mari kita menuruti perintah Tuhan supaya Tuhan tetap ingat dan Tuhan memberikan sukacita yang besar. Maka bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bahwa kita ikut bersorak-sorai mengatakan,
Mari kita bersukaria karena ini adalah hari bahagia yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita dapatkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, terima kasih atas kasih-Mu yang memberikan kami damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu dapat kami lakukan sebagai bagian daripada memenuhi perintah Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang menjadikannya menjadi rema dalam kehidupan kami, agar kami bersama-sama bersukacita dalam nama Yesus Kristus. Kami sungguh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam. Nah adik-adik, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh pendeta kita. Kiranya firman yang kita dengarkan bisa menerangi kehidupan kita sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi untuk saat ini kita akan mengakhiri ibadah online kita ya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 25. Nah sampai jumpa minggu depan ya adik-adik. Sampai jumpa. Shalom. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikannya? Mari kita bersukaria, mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang diberikannya? Mari kita bersukaria. Marilah kita mengakhiri ibadah kita seraya bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekarang, kekal selama-lamanya. Amin.